BI, OJK, LPS, dan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan turun ke 2,3, bahkan dalam skenario yang lebih buruk bisa mencapai negatif 0,4. Sehingga kondisi ini akan menyebabkan penurunan kepada kegiatan ekonomi, maka berpotensi menekan lembaga keuangan. Karena kemudian kredit-kredit tidak bisa dibayarkan atau bahkan diberikan relaksasi untuk tidak membayar, dan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan dari sisi revenue atau pendapatan, dan tentu saja kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sehingga transmisi masalah kemanusiaan kesehatan menjadi masalah sosial, menjadi masalah ekonomi, dan kemudian kepada masalah ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata. Outlook dari pertumbuhan ekonomi kita yang menurun di 2,3, bahkan kalau berat bisa negatif, adalah karena konsumsi rumah tangga akan menurun, investasi juga akan menurun. Konsumsi rumah tangga diperkirakan turun antara 3,2 hingga 1,6%. Konsumsi pemerintah dalam hal ini kita coba pertahankan, makanya defisitnya itu akan meningkat. Investasi akan merosot dari pertumbuhan yang kita tadinya perkirakan ada di 6%, merosot ke 1% atau bahkan negatif 4%. Ekspor yang tahun lalu sudah negatif growth selama hampir 1 tahun juga mengalami pertumbuhan yang lebih dalam lagi, dan import kita juga mengalami tetap negatif growth, sehingga pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan pada 2,3 atau sampai minus 0,4. Berbagai pihak yang terkena atau bagian-bagian ekonomi yang terkena dampak ini adalah dari sektor rumah tangga yang kita perkirakan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi karena mereka tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga konsumsi akan menurun cukup tajam. Sektor UMKM adalah yang juga terpukul, yang selama ini biasanya menjadi safety net, sekarang mengalami pukulan yang sangat besar karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan UMKM yang biasanya secara resilient bisa menghadapi kondisi. Di tahun 97-98 justru UMKM itu masih resilient. Sekarang ini di dalam COVID ini UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan-kegiatan di luar rumah oleh semua masyarakat. Dan kemudian sektor korporasi yang kita perkirakan akan mengalami tekanan, tadinya dari supply chain, kemudian masuk kepada sales, perdagangan, dan tentu dari sisi aktivitas masyarakat sehingga revenue baik di domestik maupun ekspornya. Dan kemudian kita lihat rantainya, pengaruhnya adalah kepada sektor keuangan, yaitu peningkatan dari NPL atau langkah-langkah untuk membuat korporasi atau pinjaman tetap bisa mengalir, diperlukan langkah-langkah extraordinary dari Bank Indonesia, OJK, agar kredit tidak kemudian ditutup yang menyebabkan ekonomi makin macet.